Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Lutfia Febrianti. Saya dari kelas 2C D4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan yang unggul dalam persaingan. Saya memilih salah satu perusahaan yang sangat terkenal, yakni Louis Vuitton. Siapa itu Louis Vuitton? Louis Vuitton adalah seorang perancang dan pengusaha yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1821 di Acai, sebuah desa kecil di pegunungan Prancis bagian timur. Dibesarkan di keluarga kelas pekerja, nenek moyang Vuitton berprofesi sebagai pembuat mebel, tukang kayu, petani, dan pembuat topi perempuan. Ayahnya yang bernama Xavier Vuitton merupakan seorang petani, sementara sang ibu yang bernama Corone Gairat adalah seorang pembuat topi perempuan. Ia tumbuh sebagai anak-anak normal lainnya sampai akhirnya tragedi menimpa keluarganya. Pada usia 10 tahun, Vuitton kehilangan sang ibu. Setelah itu, ayahnya kembali menikah. Ibu tiri Vuitton begitu kejam sehingga ia yang keras kepala memutuskan untuk pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Lutfia Febrianti. Saya dari kelas 2C D4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu perusahaan yang unggul dalam persaingan. Di sini saya memilih salah satu perusahaan yang terkenal, yakni yang bernama Louis Vuitton. Siapa itu Louis Vuitton? Louis Vuitton adalah seorang perancang dan pengusaha yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1821 di Acai, sebuah desa kecil di pegunungan Prancis bagian timur. Dibesarkan di keluarga kelas pekerja, nenek moyang Vuitton berprofesi sebagai pembuat mebel, tukang kayu, petani, dan pembuat topi perempuan. Ayahnya yang bernama Xavier Vuitton merupakan seorang petani, sementara sang ibu yang bernama Corone Gairat adalah seorang pembuat topi perempuan. Dia tumbuh sebagai anak-anak normal lainnya sampai akhirnya tragedi menimpa keluarganya. Pada usia 10 tahun, Vuitton kehilangan ibunya. Setelah itu ayahnya kembali menikah. Ibu tiri Vuitton begitu kejam seperti yang digambarkan dalam kisah Cinderella. Sementara ia yang keras kepala memutuskan untuk kabur dari rumah. Ia pergi ke Paris pada tahun 1835 ketika usianya baru menginjak 14 tahun. Ia meninggalkan rumah sendirian dengan berjalan kaki sejauh 470 km. Perlu waktu 2 tahun baginya untuk sampai ke Paris, sehingga membuatnya menjadi tunawisma. Di sepanjang perjalanan, Vuitton menekuni beberapa pekerjaan untuk mengumpulkan uang guna untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ia juga memilih beristirahat di tempat penampungan yang bisa ditemukan dalam pengembaraannya. Sampai di Paris pada tahun 1837 pada usia 16 tahun. Kota itu dikelilingi oleh berbagai dampak dari revolusi industri, baik berupa kemajuan maupun kemiskinan. Berikut merupakan biodata singkat dari Louis Vuitton. Selanjutnya yakni strategi bisnis Louis Vuitton. Yang pertama yakni menggabungkan tradisi dan inovasi. Saat pertama kali berdiri, pelanggan dapat melakukan personalisasi pesanan serta memesan desain khusus. Kebijakan ini masih berlaku hingga saat ini. Louis Vuitton melebarkan sayapnya tidak cuma pada produksi koper atau peti, namun juga barang-barang fashion seperti pakaian, sepatu, parfum, jam tangan, hingga buku. Yang kedua yakni menawarkan kualitas tinggi. Untuk menjaga kualitas, produk LV memadukan teknik manual dengan teknologi. Produk yang dikerjakan oleh tangan-tangan ahli sehingga kualitas terjaga. Sementara teknologi dipakai untuk memastikan kesamaan kualitas antar produk. Louis Vuitton menghindari sekali produk massal seperti brand-brand kelas menengah ke bawah. Yang ketiga yakni semakin eksklusif dengan seri edisi terbatas. LV seringkali mengeluarkan seri produk dalam jumlah yang terbatas. Strategi ini membuat pelanggan takut kehabisan sehingga tidak berpikir panjang untuk segera membeli barang tersebut.
Di sisi lain, barang yang diproduksi secara terbatas juga bisa menjadi daya tarik untuk pembeli. Mungkin bisa dibuat untuk investasi. Yang keempat, yakni hanya dijual di toko khusus. Pembeli tidak dapat membeli produk brand ini di sembarang tempat. Memang LV tidak memasarkan produknya di sembarang toko, termasuk departemen store. Dengan strategi ini, pelanggan harus menuju langsung ke toko resminya. Strategi ini membuat Louis Vuitton menjadi produk yang mewah sekaligus eksklusif. Yang kelima, yakni tidak pernah mengadakan sale. Sepanjang sejarah Louis Vuitton berdiri, mereka tidak pernah mengadakan sale atau diskon harga. Strategi ini membuat mereka dipandang sebagai merek yang mewah. Kebijakan ini beda dengan Hermes dan Chanel. Selanjutnya yakni upaya pemasaran Louis Vuitton. Persaingan yang ketat di dunia mode fashion tentu saja pernah menghantui perusahaan Louis Vuitton. Apalagi mulai periode tahun 2001, sudah banyak produk-produk dari brand lain yang juga sedang berkembang pesat. Demi mempertahankan eksistensinya di tengah ancaman brand yang tak kalah mewah seperti Hermes dan Gucci, Louis Vuitton mempunyai strategi sendiri untuk bertahan di pasar. Selanjutnya yakni upaya pemasaran Louis Vuitton. Persaingan yang ketat di dunia mode fashion tentu saja pernah menghantui perusahaan Louis Vuitton. Apalagi mulai periode tahun 2001, sudah banyak produk-produk dari brand lain yang juga sedang berkembang pesat. Demi mempertahankan eksistensinya di tengah ancaman brand yang tak kalah mewah seperti Hermes dan Gucci, Louis Vuitton mempunyai strategi tersendiri untuk bertahan di pasar. Di balik mahalnya tas Louis Vuitton, perjalanan sebuah brand untuk berada seperti Louis Vuitton sepertinya sangat sulit. Tercatat Louis Vuitton sudah menjadi merek termahal di dunia dengan penilaian merek yang mencapai 32.233 US dollar miliar dan pertumbuhan 14% dari tahun ke tahun. Selain LV, Gucci tercatat sebagai merek mewah dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan tingkat pertumbuhan 23%. Berikut merupakan produk-produk Louis Vuitton. Berikut merupakan produk LV di tahun 1858 berupa koper yang dibawa untuk para bangsawan bepergian. Selanjutnya, terdapat koleksi terbaik dari produk LV. Berikut juga terdapat iklan LV pada tahun 1898. Berikut merupakan galeri LV di luar negeri yang terletak di Italia, New York, Singapura, Hong Kong. Lalu terdapat ruang VIP dan terdapat gerai LV di Rusia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.